Kemudian Shen Yaode pun bertanya kepada si kakak ketiga, "Ayong, kulihat kau membeli mobil baru. Bisnis di pabrik belakangan pasti bagus, bukan?" Ahyong pun mengatakan jika dia hanya mendapatkan sedikit keuntungan. "Kau perlu mobil baru untuk ditunjukkan saat mendiskusikan bisnis. Kalau tidak, aku beneran tidak rela berpisah dengan mobil lamaku." Shen Yaode kembali berkata, "Mobil baru juga memerlukan perawatan. Datanglah ke tempatku dan daftarkan keanggotaan. Cuci mobil, keramik coating, polishing, waxing, film application, aku akan memberikanmu diskon 30% untuk semuanya." Namun sayangnya Ahyong mengabaikan hal itu dan malah bertanya, "Kakak pertama, kenapa kau tidak menelpon kakak kedua itu dan tanya kapan dia akan datang? Sepertinya kita semua sudah kelaparan. Keluarga mereka padahal sudah bangkrut, tapi dia masih berlagak kaya." Dalam kondisi yang semacam ini, si pria berkacamata berkata dalam hatinya, istri Ahyong dan ibu Shen Yuan punya hubungan yang kurang baik karena peristiwa di masa lalu. Di atas itu, peringkat Shen Yuan yang bagus menutupi putri mereka. Karena sekarang keluarga Shen Yuan sedang sial, dia berani berbicara seperti itu. Kemudian, si Shen Yaode mengatakan kepada pria berkacamata itu, "Ada apa yang terjadi dengan keluarga mereka? Kenapa kita harus menunggu selama itu?" Kini pria itu mengatakan, "Kita tunggu sebentar lagi. Ini hari ulang tahun kakak kedua. Orang yang ultah harus menjadi yang paling penting." Tak lama kemudian tibalah si Lao Shen alias ayahnya Shen Yuan di tempat itu dan mengatakan, "Maaf, membuat kalian semua menunggu. Ada yang terjadi sehingga perjalanan kami tertunda. Aku akan minum 3 gelas sebagai bentuk permintaan maaf." Dan dengan kondisi yang ada, pria berkacamata kemudian mengatakan, "Kami tidak menunggu selama itu. Lagian belum waktunya makan malam." Di tengah kondisi yang ada, istri Ahyong mengatakan, "Tidak apa-apa, bukannya menunggu sebentar akan membuat kami mati kelaparan." Ini adalah nada sarkas yang disampaikan oleh istri Ahyong ini. Dan Ahyong langsung mengatakan, "Perhatikan bicaramu, kalau tidak tahu bicara, diamlah." Kemudian Ahyong mengatakan, "Kakak kedua, bicaralah sesuatu. Kalau kau terlalu sibuk, kedepannya kau bisa meminta kami menjemputmu." Dalam hatinya, dia pun berkata, keluarga kakak kedua sudah tidak punya mobil. Setelah ditekan oleh keluarganya selama bertahun-tahun, sekarang waktunya unjuk gigi merasa bangga dan senang. Kemudian, Shen Yuan langsung mengatakan kepada paman ketiga, "Itu akan sangat merepotkan. Kuharap kau akan ada kapanpun kami membutuhkanmu." Saat ini juga, Lao Shen mengatakan kepada semuanya untuk duduk dan ayo mereka mulai makan. Di tengah situasi yang semacam ini, Ahyong pun kepikiran akan sesuatu. Dia akan sedikit pamer di tempat ini. Dia mulai menjatuhkan kunci mobilnya itu, mobil baru yang baru saja dia beli. Saat ini, Lao Shen juga tengah meminum sesuai dengan perkataannya tadi, sehingga membuat Ahyong kini mengatakan, "Hei kakak kedua, kau beneran meminumnya, pelan-pelan saja, tidak ada yang menyalahkanmu." Di kondisi yang semacam ini, sosok dari si Ahyong juga tampak kesal dengan si Shen Yaode. Sialan, Shen Yaode ini. Dia tidak melihat kunci mobilku jatuh. Bukankah seharusnya dia membantuku untuk memungutnya? Sedangkan Shen Yaode berkata dalam hatinya, "Kau tadi bahkan tidak menyetujui keanggotaanku tadi. Kau mau aku jadi pemain pendukungmu secara gratis. Jangan harap itu terjadi." Dan tak disangka, Shen Yuan yang langsung mengambil itu dan mengatakan, "Yo, paman ketiga, ini mobil barumu bukan?" Kini, paman ketiga mengatakan, "Volvo itu terlalu tua. Aku sudah ingin menggantinya dari lama." Kini Shen Yuan pun mengatakan, "Model yang mana?" Kini paman ketiga mengatakan jika itu X7 tidaklah mahal. Shen Yuan mengatakan, "Harganya pasti paling tidak 1 juta." Dan paman bilang tidak mahal. Paman ketiga memang rendah hati. Kini paman ketiga pun mengatakan, "Aku membeli konfigurasi tingkat menengah. Harga akhirnya hanya sekitar 1,1. Dan kau tidak tahu, tapi aku dulu menasihati ayahmu bahwa dalam bisnis harus berpegangan pada ekonomi asli. Industri pariwisata terlalu berisiko dan tidak terlalu bisa diandalkan." Shen Yuan pun mengatakan paman ketiga sangatlah hebat. Dengan adanya hal ini, membuat si Ahyong benar-benar merasakan kebanggaan. Dia juga cukup merasakan humble dengan mengatakan jika dia hanya bertahan hidup saja. Dalam kondisi yang semacam ini, tampaknya istri Ahyong masih tidak puas karena si pendukung masih si Shen Yuan itu. Dan tanpa bagian tamparan dalam pamernya itu, rasanya agak kurang. Namun, si Ahyong mencoba mendiskusikan ini kepada istrinya itu. "Kita jangan menunjukkan uang kita yang banyak itu. Kalau mereka membuka mulut untuk meminjam uang, apakah kau mau menanggung itu?" Kemudian,
Tanpa diduga, Shen Yuan kemudian langsung mengatakan kepada ayahnya, "Adik ketigamu itu telah membeli sebuah X7. Berapa lama lagi kau akan memakai My Badge milikmu itu?" Si ayah yang mendengar itu langsung berkata jika itu hanyalah mobil, tidak perlu ada yang dibandingkan. Dengan mengetahui My Badge membuat istri dan Ah Hyung kini tampak sangat tak menyangka. Bahkan My Badge paling murah berkisar 1,7 juta. Ah Hyung pun bertanya-tanya dari manakah mereka mendapatkan uang itu, padahal dikatakan bahwa mereka sudah bangkrut. Kemudian si pria kacamata mengatakan kepada Lao Shen itu, "Kakak kedua, apakah kau memang membeli My Badge itu?" Kini, kakak kedua mengatakan, "Aku hanya mendapatkan kejayaan putraku saja. Dia membelikanku mobil yang bagus." Semuanya pun tampak sangat terkejut akan hal itu. Mereka menganggap ini sebuah candaan karena itu tidaklah mungkin. Mereka tidak yakin bahwa ini dilakukan oleh Shen Yuan, karena sebelumnya Shen Yuan sangatlah boros dan dia masih kuliah. Dalam kondisi yang semacam ini, si pria kacamata berkata dalam hatinya, adik kedua pembawaannya sangat tenang sekali. Apakah dia minum terlalu banyak dengan 3 gelas itu atau ada sesuatu? Kemudian Ah Hyung mengatakan, "Kakak kedua, candaan macam apa itu lagi? Shen Yuan memberikannya untukmu, itu tidak masuk akal." Kini, Shen Yuan pun tahu jika ayahnya ini sangat sabar dan tidak ingin mengatakan apapun. Namun, kemudian si ayah mengatakan, "Aku sebenarnya sudah bilang pada Shen Yuan itu untuk tidak membelikanku mobil sebagus itu, tapi dia tidak mau mendengarkanku. Apa yang bisa dilakukan dengan 3 juta? Kenapa membelikanku mobil semahal itu?" Semuanya pun semakin terpana terkejut akan hal itu. 3 juta merupakan angka yang besar bagi mereka. Mereka bertanya-tanya dari manakah Shen Yuan mendapatkan uang-uangnya itu. Kemudian tanpa disangka, ada pegawai yang mengatakan kepada Shen Yuan, "Permisi, apakah G-Wagen perak itu milikmu? Maaf, tapi mobilmu menghalangi mobil lain. Bisakah Anda memindahkannya?" Shen Yuan pun bergegas untuk melakukan hal itu, dan semuanya pun kini sangat membatu mendengar ini semua. Mereka benar-benar tak percaya ini terjadi dalam kehidupan mereka. Ah Hyung pun kini berkata dalam hatinya, keluarga kakak kedua bukan hanya membeli My Badge, tapi juga membeli G-Wagen. 2 mobil itu pasti lebih dari 6 juta. Shen Yaude juga berkata dalam hatinya, "Kalau begitu keluarga mereka, kami tahu keadaan mereka membaik, tapi kami tidak menyangka akan sebaik ini." Shen Yaude mulai menjilat dengan mengatakan, "Adik, selamat, kau adalah pemenang dalam hidup ini. Mobil baru memerlukan perawatan yang baik. Datanglah ke tempatku dan dapatkan keanggotaan. Aku akan memberi kamu 30% diskon untuk semuanya." Dalam kondisi yang semacam ini, ibu Shen Yuan berkata dalam hatinya, Shen Yaude ini, dia masih berani menyarankan itu. Dia mengabaikan masa lalu, datang ke tempat kami berulang kali untuk menagih hutang. Dan sekarang, dia ingin menjual keanggotaan. Di kondisi yang semacam ini, Ah Hyung berkata dalam hatinya, tidak kusangka kakak kedua akan sangat sukses sekarang. Dia bahkan tidak berencana memberitahukannya. Dibandingkan dengannya, akulah yang terlihat seperti orang kaya baru. Dan pesta makan malam itu pun perlahan-lahan berakhir dalam suasana yang semacam ini. Beberapa saat kemudian, ketika berada dalam mobil, adik Shen Yuan mengatakan kepada kakaknya, "Tadi itu keren sekali, Kak." Shen Yuan yang mendengar itu berkata, "Apa yang diketahui bocah sepertimu tentang dunia dewasa? Aku akan mengantarkanmu pulang dulu, aku ada urusan." Si adik yang mendengar itu berkata, "Kak, aku sangat bosan di rumah. Aku mau pergi keluar dan bersenang-senang denganmu. Aku tahu apa yang ingin kamu lakukan. Kamu pasti ingin menemui para gadismu." Shen Yuan pun kini mengatakan, "Tidak ada yang memahami kakaknya selain adik. Baiklah, kita akan mengunjungi kakak iparmu." Singkatnya tibalah mereka di lokasi tujuan. Si adik mengatakan, jika mobil yang ada ini sangat keren sekali. Dia menanyakan kepada kakaknya berapa harga ini. Shen Yuan mengatakan jika harganya 2,73 juta. Si adik pun mengatakan semahal itu. Tidak, tunggu dulu. Bagaimana? Kamu bisa tahu berapa yang dibayarnya? Shen Yuan pun mengatakan jika mobil ini milik kakak iparmu. Aku yang membelikannya. Si adik sangat terkejut mendengar hal itu. Kemudian muncullah Liu Menglu di sana. Menglu mengatakan kepada Shen Yuan, sudah sampai, jadi masuklah. Di sana, Shen Yuan pun memperkenalkan adiknya kepada para gadis yang ada di tempat itu, termasuk si Sena. Sena pun kini mengatakan jika keduanya terlihat sangat mirip. Di kondisi yang semacam ini, ketiganya pun kini sangat menyambut kedatangan dari adik Shen Yuan itu. Dengan kondisi yang ada membuat si adik pun berkata dalam hatinya, kenapa ketiga kakak cantik ini sangat antusias sekali padaku? Bahkan ada tanda ingin menyenangkanku dengan nada mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia pun saat ini bingung, yang manakah kakak iparnya?